Selamat pagi dengan Ibu Nur Rafni Siahaan. Masih tentang editorial, kali ini menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kembali mengenai pengertian teks editorial, adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, baik fenomenal maupun kontroversial. Perhatikan contoh teks editorial berikut. Ini adalah struktur teks editorial, dimulai dari pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga kesimpulan atau penegasan. Kita mulai dari satu, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Berisi pendukung yang memperkuat opini yang disampaikan. Pendukung berupa fakta-fakta tentang topik yang diangkat sehingga memberi nilai objektivitas. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau penegasan berupa simpulan atau saran. Perhatikan teks editorial berikut sesuai dengan strukturnya. Tentunya harus diakhiri dengan bagian penegasan. Kita masuk mengenai analisis kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contohnya, terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktor berkaitan dengan masalah yang dikupasnya. Perhatikan contohnya. Ini adalah beberapa konjungsi yang digunakan dalam teks editorial. Kamu perhatikan baik-baik. Sekian pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Terima kasih. Jaga kesehatan. Salam sehat.